Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Safira Putri Ananda, biasa dipanggil Afi. Saya dari mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak alih program. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang percobaan yang telah saya lakukan kemarin, yaitu mengenai tentang pengujian A/B testing pada menu makanan online. Nah, langsung saja untuk next slide-nya, yaitu pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengenai A/B testing. Lalu yang kedua yaitu tujuan adanya A/B testing. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengujian A/B testing. Nah, yang terakhir hasil dari kasus pengujian A/B testing yang telah saya lakukan. Nah, langsung saja yaitu pengenalan mengenai A/B testing. Nah, A/B testing itu apa sih? A/B testing atau biasa dikenal dengan split testing, yaitu proses menampilkan dua jenis halaman web yang sama dengan segmen pengunjung situs web yang berbeda pada saat yang sama. Lalu dibandingkan varian situs web mana yang mendorong lebih banyak konversi. Yang memberikan konversi lebih tinggi adalah website yang terbaik. Jadi misal ada dua halaman, yaitu misalnya saya ingin menguji halaman login. Nah, di situ nanti saya akan membuat halaman variasi lain, yaitu halaman login yang hampir sama dengan halaman aslinya. Nah, di situ lalu diuji mana halaman yang terbaik. Lalu di antara dua halaman itu atau beberapa halaman yang lain, ketika di antara halaman tersebut mempunyai konversi rate yang tinggi, nah di situ halaman tersebut yang akan menjadi pemenang, yaitu halaman tersebut adalah halaman yang terbaik dari hasil A/B testing tersebut. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari A/B testing itu apa? Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi sini maksudnya menyelesaikan masalah pelanggan yaitu kita bisa melihat halaman seperti apa sih yang cocok untuk pelanggan. Halaman seperti apa yang bisa membuat nyaman pelanggan untuk mengunjungi website. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan traffic website. Nah, traffic di sini yaitu seperti jumlah pengunjungan website tersebut. Jadi berapa banyak jumlah pengunjung atau pengguna yang mendatangi halaman website tersebut gitu. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan conversion rate. Nah, conversion rate di sini yaitu yang dimaksud yaitu jumlah pengguna melanjutkan aktivitas di website tersebut. Jadi semisal ketika pengguna datang ke suatu website, lalu di situ pengguna itu atau hanya sekedar datang saja atau ingin melanjutkan aktivitas pengguna pada website tersebut. Semisal ketika pengguna ingin melakukan belanja shopping online misalnya. Nah, ketika pengguna ini masuk website tersebut, apakah pengguna tersebut melanjutkan aktivitas belanja mereka sampai ke check out gitu misalnya. Nah, di situ jika pengguna menyelesaikan aktivitas tersebut hingga selesai, nah di situ bisa dihitung sebagai conversion rate gitu. Nah, selanjutnya itu menurunkan bounce rate. Untuk bounce rate sendiri di sini yaitu untuk meningkatkan rating dari website tersebut. Jadi website tersebut tuh seperti tampilannya lebih baik atau pengunjung lebih baik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai step atau langkah-langkah dalam melakukan pengujian A/B testing. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada 6. Sebenarnya ada ketika menuju ke referensi yang berbeda tuh langkah-langkahnya berbeda, tapi saya mengambil beberapa langkah yang pada umumnya dilakukan pada A/B testing. Yang pertama yaitu pilih halaman yang akan diuji, lalu selanjutnya buat tujuan dari pengujian itu apa, lalu yang ketiga itu membuat hipotesisnya, lalu yang keempat membuat halaman versi, lalu yang kelima yaitu membuat halaman uji variasi, yang terakhir yaitu melihat feedback dari pengguna tersebut.
Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke halaman yang diuji. Nah, untuk pada pengujian kali ini saya mengambil kasus pada halaman pemesanan makanan online. Nah, di sini sebenarnya saya mengambil referensi dari halaman pemesanan online seperti Gojek dan GoFood dan GrabFood seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tentukan tujuan pengujiannya. Nah, di sini saya mengambil 2 tujuan pengujian. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan minat pengguna dalam memilih menu makanan. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam melihat menu yang banyak. Nah, untuk tujuan pertama di sini meningkatkan minat pengguna itu, di sini saya ingin mengambil yang ada pada bestseller. Jadi di sini kan ada bestseller. Nah, di sini saya ingin meningkatkan minat pengguna terhadap menu makanan. Jadi seperti bestseller ini tuh sebagai menu makanan utama dalam store makanan tersebut. Lalu yang kedua yaitu memudahkan pengguna dalam melihat menu makanan yang banyak. Jadi setiap ada halaman menu makanan pemesanan online itu dapat berapa banyak kategori makanan. Bisa kategori bestseller, makanan, minuman, dessert, west food, Chinese food seperti itu. Nah, di situ nanti bisa melihat dengan mudah berdasarkan kategorinya. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu membuat hipotesis. Nah, di sini saya mengambil hipotesis berdasarkan percobaan. Di sini saya ada 2 percobaan. Yang pertama yaitu menambahkan bestseller pada menu makanan, pembeli lebih memiliki minat lebih pada menu makanan tersebut. Jadi di sini akan saya tambahkan bestseller. Nah, di sana apakah pembeli lebih menambahkan minat pada menu tersebut. Lalu yang percobaan kedua yaitu mengenai kategori makanan akan dibuat lebih ringkas agar lebih cepat dalam menemukan makanan yang diinginkan. Jadi kategori-kategori pada makanan di suatu merchant gitu. Nah, di situ tuh nanti kan ini kan pada halaman asli itu kan biasanya bentuknya scroll. Jadi kan akan lebih lama ketika mencari makanan. Jadi di sini saya buat untuk lebih ringkas ketika menemukan makanan berdasarkan kategorinya. Seperti itu. Nah, di sini saya membuat halaman versi. Pada percobaan pertama saya membuat 2 halaman versi, yaitu pada page bestsellernya itu ada di sebelah judul menu makanannya. Nah, pada varian kedua saya membuat page bestsellernya itu pada foto dari gambar makanannya, di atas foto gambar makanannya di situ. Lalu pada halaman versi percobaan kedua, nah, untuk membedakan kategori makanannya, di sini saya menggunakan menu drop down. Jadi ketika ingin membuka kategori pada makanan tersebut, saya tinggal drop down, misalnya menu kategori bestseller, nanti akan muncul menu-menu pada bestseller. Lalu ketika kategori makanan, nanti akan muncul menu makanan yang berada di kategori makanan. Nah, untuk menu-menu yang lain, drop down-nya akan tertutup, jadi sehingga ketika nge-scroll tuh lebih enak dan lebih cepat seperti itu. Nanti yang kedua yaitu kategorinya itu berupa button filter. Jadi ketika mengklik kategori bestseller, nanti akan muncul di sini menu-menu makanan yang bestseller. Lalu kategori makanan kan muncul menu makanan yang berada di kategori makanan. Lalu ketika mengklik minuman akan muncul menu makanan yang berada di kategori minuman, seperti itu. Nanti jadi di antara 2 tampilan ini tuh tujuannya untuk lebih singkat dalam melihat menu makanan. Jadi tidak perlu scroll lebih lama gitu untuk menemukan makanan yang diinginkan, seperti itu. Nah, untuk pengujiannya yang tahap kelima yaitu saya akan melakukan uji variasi menggunakan Google Form. Dan di situ saya sediakan beberapa pertanyaan untuk responden. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah Anda pernah menggunakan aplikasi pemesan makanan online seperti GrabFood, GoFood. Nah, hampir bahkan 100% responden yang telah mengisi form saya itu menjawab pernah.
Berarti seluruh responden tersebut pernah menggunakan aplikasi pemesanan makanan online. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, itu saya tampilkan tampilan percobaan pertama, yaitu halaman asli tadi, lalu varian 1 dan varian 2. Nah, responden akan memilih dari tampilan tersebut halaman mana yang tepat untuk menunjukkan makanan yang bestseller. Dan di 47,6% ini memilih versi 2 dibandingkan versi yang lain. Jadi yang dimenangkan pada percobaan pertama yaitu versi 2. Nah, alasan responden dalam memilih tersebut untuk versi asli itu lebih suka dengan menu yang terpisah. Responden lebih nyaman dengan menu yang terpisah. Jadi bestsellernya tuh lebih ke masuk ke dalam kategori, bukan di dalam satu menjadi menu-menu yang lain seperti itu. Nah, untuk versi pertama, alasan dari responden itu lebih jelas, lebih rapi, mudah terlihat oleh pembeli, tidak menutupi produk, dan memanfaatkan space yang ada. Nah, untuk versi 1 itu halamannya seperti ini. Nah, logo bestsellernya tuh berada di samping menu makanan. Nah, untuk varian 2 itu yang di atas gambar pada menu makanan. Nah, untuk alasan kenapa memilih versi 2 yaitu mudah dijangkau dan menarik, tidak memakan ruang space, mudah ditemukan menu bestseller, lebih cepat menemukan menu favorit. Nah, itulah alasan dari responden yang telah diisi form saya. Nah, selanjutnya saya memberikan pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan ketiga, yaitu tampilan dari menu kategori tadi. Lalu terdapat tampilan pada menu makanan, halaman mana yang cocok untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategorinya. Nah, di sini responden lebih banyak memilih versi asli. Jadi versi asli yang langsung scroll semua menu makanan tersebut, bahkan kategorinya tuh itu muncul semua. Jadi scrollnya lebih banyak kayak gitu. Nah, alasan responden memilih versi asli yang pertama yaitu lebih simpel, mencari hanya scroll. Pengguna yang sudah berumur tidak suka dengan terlalu banyak button. Tidak semua orang memahami fungsi dropdown dan filter. Lebih mudah digunakan oleh orang umum. Nah, seperti itu alasan dari responden. Lalu kenapa alasan ketika responden memilih versi 1 yaitu lebih simpel, mudah diakses, tidak perlu scroll terlalu panjang, mudah dicari, butuh satu klik. Lalu rapi, modern, dan enak dipandang. Kenapa responden memilih versi 2? Yaitu mudah dijangkau, mudah digunakan, rapi, dan minimal di suatu tempat, mudah menentukan kategori, tidak perlu scroll ke atas, ringkas, dan simpel. Jadi tampilannya tuh yang ini. Jadi untuk varian 1 tadi tuh, versi 1 itu yang ini, drop down tadi. Lalu yang varian 2 atau versi 2 itu menggunakan button filter. Seperti itu. Namun sayangnya pada percobaan yang kedua ini yang dimenangkan oleh versi aslinya. Nah, yang langkah terakhir dalam pengujian yaitu minta feedback dari pengguna atau minta feedback dari responden. Nah, di sini ada beberapa saran dan kritik yang diberikan oleh responden. Yang pertama yaitu daftar makanan bisa menggunakan tabs. Menurut saya lebih mudah. Jadi, seperti menu tabs yang ada di tabs kotak-kotak seperti itu, menurut responden itu lebih mudah. Nah, saran yang kedua itu jangan lupa tampilan ketika ada diskon juga dibuat agar terlihat lebih menarik. Terkadang tuh beberapa menu makanan itu terdapat diskon per menunya gitu. Nah, di situ pengguna ingin ditaruhkan info mengenai diskon gitu. Jadi juga tampilan diskon yang menarik. Mungkin itu bisa dijadikan referensi untuk tampilan ketika ada bestseller. Biasanya menu bestseller itu adalah menu yang diskon gitu. Nah, yang ketiga, tampilan diperbagus lagi. Mungkin dengan mengubah UI seperti pada button filter dibuat lebih modern. Nah, untuk button filter yang modern itu
Mungkin di beberapa aplikasi sudah menggunakan, tapi mungkin kalau dari saya belum menggunakan button filter yang dimaksud oleh pengguna ini gitu. Nah, untuk result hasilnya dari pengujian ini yaitu saya mengambil kesimpulan. Yang pertama yaitu pengguna lebih menyukai tampilan yang simple, rapi, dan praktis. Lalu yang kedua, pengguna lebih melihat fungsionalitas fitur tersebut dari pengguna secara umum. Jadi tadi kayak seperti percobaan kedua, yaitu mengenai menu makanan berdasarkan kategori. Kenapa alasannya dimenangkan oleh versi asli atau versi kontrol? Nah, di situ responden melihat jika ketika tampilan versi asli itu memudahkan pengguna umum atau pengguna awam yang pertama kali melihat aplikasi tersebut. Nah, kadang tuh dan juga ada yang menyebutkan alasan ketika orang-orang tua atau orang-orang yang lanjut usia tuh lebih enak melihat menu makanan yang langsung tampil semuanya, jadi tidak perlu mengubah kategori makanan ini gitu. Nah, yang ketiga yaitu pengguna ingin tampilan yang memudahkan dalam pencarian. Jadi di sini para responden tuh ingin lebih cepat dalam mencari gitu. Namun tadi kan memang beberapa tampilan hampir sama rata gitu untuk milih tampilannya. Namun yang dimenangkan versi asli. Mungkin di sini pengguna ingin lebih simpel dan lebih cepat dalam mencari menu makanan. Jadi mungkin ketika diberikan button filter atau drop down untuk melihat kategori makanan, bagi dia mungkin itu memudahkan. Namun beberapa pengguna itu lebih meribetkan. Jadi ini alasan kesimpulan nomor 2 dan nomor 3 ini berbeda maksud gitu. Beda maksud dari tampilan yang mungkin yang kedua itu lebih suka versi aslinya, tapi yang pada poin 3 ini pengguna lebih suka dengan versi yang simple seperti itu. Untuk yang keempat, pengguna lebih menyukai tampilan yang tidak terlalu banyak memakan space. Jadi pengguna itu tidak suka dengan tampilan yang terlalu banyak atribut atau button. Jadi misal di sini menu makanan dan tidak ada button-button lain seperti itu. Dan space-nya tuh dimanfaatkan dengan baik. Dan tidak terlalu banyak makan space ruangan seperti itu. Nah, dari percobaan di atas dapat saya simpulkan bahwa pada percobaan pertama itu berhasil karena dimenangkan oleh varian 2. Berdasarkan hipotesis pertama tadi, varian 2 itu telah memudahkan pengguna untuk menarik minat pada menu makanan yang di-highlight di sini yaitu menu makanan yang best seller gitu. Jadi pengguna lebih tertarik untuk melihat menu makanan yang diberi badge best seller tersebut daripada bestseller yang ada di di menu-menu scroll gitu kan tidak terlihat jika menu makanan ini tuh yang bestseller seperti itu. Pada percobaan kedua gagal karena digunakan oleh versi kontrol asli. Jadi di sini pengguna untuk hipotesis tadi yaitu tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam mencari menu makanan berdasarkan kategori. Nah, di sini karena digunakan versi kontrol atau versi aslinya yaitu di mana halaman tersebut itu tidak ada kategori makanan, jadi langsung menu makanannya tuh muncul semua, hanya diberi kategori menu makanan di atas. Jadi misalnya ketika scroll pertama itu ini kategori bestseller ditampilkan semua, lalu di bawahnya tuh bakal ada kategori misalnya makanan. Nah, di situ menu makanan akan ditampilkan semua, lalu selanjutnya misal kategori minuman, di situ nanti menu minuman akan ditampilkan semua. Jadi pengguna lebih suka dengan tampilan menu makanan langsung ditampilkan semua menu makanannya. Jadi tidak berdasarkan kategori yang telah saya buat versi variannya seperti itu. Jadi sekian hasil percobaan A/B testing yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika selama saya menjelaskan mungkin
sulit untuk dimengerti, tapi terima kasih atas perhatian teman-teman semua, atau terima kasih atas perhatian dari audiens semua yang telah melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.